Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudahkah kalian siap belajar? Siap. Sudahkah kalian semua semangat? Sudah. Kalau sudah semua, mari kita berdoa. Ketua kelas memimpin doanya. Wahid Islam Salasa Qur'an. Alhamdulillah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Ya Rabbi ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Oke, semuanya, hari ini pelajaran kita apa? Kita masih ada di bab 1. Bab 1 apa? Bab 1. Yuk, coba. Kita masih ada di bab 1. Bab 1 apa ya? Hubungan nilai Pancasila dalam praktik kehidupan sehari-hari. Tapi kalau yang jawab kok dikit kok. Kalian semangat nggak sih? Coba cek semangat dulu, kalian berdiri. Pasangan dua-dua. Yo, berdiri pasangan dua-dua. Berdiri loh ya, pasangan dua-dua. Berhadapan. Berhadapan. Berhadapan sama pasangannya. Pasangannya Kaila mana? Pasangannya Kaila siapa? Mbak Kiki berarti berhadapan, gandengan. Berdua, ayo gandengan. Nah, berhadapan gandengan tangan. Gini, kayak gini loh. Nah, kayak gini loh. Nah, nggak apa-apa kan, gandengan itu kan teman. Kayak teman-teman dulu. Nah, dah. Nah, ini ice breaking ini melatih fokus dan semangat kalian. Ada 3 kata yang akan Ustadzah ucapkan, sama perhatikan. Kalau Ustadzah bilang clap, tepuk. Kalau Ustadzah bilang up, tangannya diangkat. Kalau Ustadzah bilang boom, berarti saman injek kaki temen saman. Ayo, duluan yang mana? Ya, cek ya. Clap. Clap apa artinya? Tepuk. Up, ke atas. Boom. Oke. Siap semuanya? Oke, 1, 2, 3. Up. Boom. Wah, gitu ya. Lagi up. Clap. Up. Clap. 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 Up. Boom. Up. Clap. Up. Up. Boom. Siapa yang sudah kena boom dari temennya? Siapa yang sudah kena? Oke, jawab aku semuanya. Oke, silakan duduk kembali. Oke. Di pembelajaran kali ini, yakni hubungan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Ada yang sudah mengerti, ini kan sebelumnya sudah pernah dibahas di kelas sebelumnya kan, kelas 5 kan. Pancasila itu apanya kita? Dasar negara, terus pedoman, betul. Gak boleh takut menjawab. Gak ada jawaban yang salah, jawaban kalian gak ada yang salah. Pancasila itu dasar negara, pedoman negara yang dipakai buat siapa? Seluruh masyarakat, seluruh warga Indonesia. Kalau kita sebagai warga Indonesia, pedoman kita adalah Pancasila. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan soal hubungan Pancasila dan perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari. Sudah pernah tahu atau masih ingat nggak sama penerapan Pancasila? Coba. Penerapan Pancasila, sila pertama apa? Perbuatan yang mencerminkan sila pertama. Bentar, saya. Sholat. Menghargai teman yang sedang beribadah. Berdoa. Sila kedua. Ngaji itu sila pertama ya. Sila kedua apa? Tolong menolong. Sila ketiga. Sila ketiga apa? Sila tiga bunyinya. Persatuan Indonesia contohnya apa? Menghargai teman yang beda. Toleransi, menghargai teman yang beda agama itu masuk ke sila keberapa? 1. Kalau toleransi antar suku bangsa itu masuk ke sila ketiga. Persatuan Indonesia. Meskipun kita berbeda-beda tetap harus bersatu. Nah, yang keempat, apa penerapannya? Bermusyawarah contohnya? Rapat, berdiskusi. Kerja kelompok itu masuk ke mana? Kerja kelompok kalau ada musyawarahnya itu juga masuk sila keempat. Menentukan piket kelas, musyawarah piket kelas itu masuk ke sila keberapa? 4. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya? Ya, adil dalam apa coba? Adil dalam pertemanan. Ayo lagi, sama sering bermain. Kan, bermain bola sering. Gunanya wasit itu untuk apa? Untuk mengadili, nggak apa-apa, bener. Gunanya wasit itu untuk menjadi tengah-tengah antara tim 1 dan tim 2 agar mainnya sportif. Main harus sportif, harus adil. Contoh lagi adalah ketika sampean menabung. Itu contoh bentuk keadilan. Adil bagaimana? Adil mengatur uang jajan, uang keuangan. Uang jajannya misalkan sama dikasih 5.000 sama mamanya. Saman tabungin 2.000, 3.000 buat jajan. Itu adil. Nggak semuanya dipakai, Ustazah. Nggak ada yang ditabungkan. Nah, ini kurang adil karena kurang bisa membagi uang jajan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas soal itu. Tapi sebelumnya Ustazah mau tunjukin ke sampean sebuah video yang nanti Saman lihat aja dulu terus nanti di dalamnya situ adakah nilai atau penerapan Pancasila yang diamalkan? Sudah siap? Oke, tidak boleh rame ya. Mari Bu. Kelihatan? Kelihatan? Kamu melakukan itu bahaya kan karena bahasa terus dan ulang lagi ya. Ya Pak, maafkan saya.
Saya juga capek. Dari tadi siang udah jualan kolak. Dan saya mau pulang ke rumah jalan kaki. Terus antar Kolak judulnya. Ya. Pak, saya boleh minta minumnya? Saya mau buka. ya nggak boleh. Standar deh. Ayo kamu makan sekalian buka puasa. Dek, kamu jualan kolak itu buat apa? Itu Pak, mukenanya ibu saya udah jelek. Saya mau beliin mukenanya ibu saya yang baru buat lebaran besok. Ayo dek, turun. Kita sampai sini aja Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Salam buat ibu. Bu, ada hadiah buat ibu. Iki apa le? Mukena baru buat ibu. Sek lewat dari kolak mana? Duh, ketinggalan di mobil Pak Polisi. Hehehe. Ya. Oke, sudah. Itu tadi cuplikan sebuah film pendek. Dari video itu tadi, apa yang bisa sampean pelajari? Toleransi, terus apa lagi? Saling membantu, menghargai yang sedang ibadah, meskipun berbeda. Itu semua perbuatan baik tidak? Itu mencerminkan nilai-nilai Pancasila tidak? Jadi itu termasuk perbuatan-perbuatan baik yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Perbuatan-perbuatan baik itu berhubungan. Nah, hari ini saya akan menjelaskan sebuah pohon. Ini. Saya punya pohon.
Namanya pohon Pancasila. Sebuah pohon seperti kalian tahu, apa saja anggota dari pohon tersebut? Akar, buah, batang, daun. Ketika sebuah pohon tapi tidak memiliki batang, apakah dia bisa berdiri? Ketika sebuah pohon tidak punya akar yang kuat, apakah dia bisa menopang? Apakah ketika sebuah pohon tapi tidak ada daunnya, tidak ada buahnya, apakah bisa bermanfaat untuk orang lain? Mungkin bisa, tapi tidak secara maksimal, hanya beberapa bagian saja. Nah, Pancasila ini seperti layaknya pohon. Yang sudah buatkan pohon Pancasila. Terdiri dari yang pertama, akarnya. Sebuah akar dari pohon fungsinya untuk menopang tubuh pohon tersebut. Kalau kita punya sila pertama sama sila kedua, yang bunyinya adalah nah, kedua sila tersebut adalah akar dari sebuah pohon. Kenapa? Fondasi moral dan kemanusiaan itu adalah sesuatu yang menjadi kekuatan seseorang atau kehidupan. Coba, kalau kita tidak punya agama, apakah kehidupan kita bisa berjalan dengan baik? Coba sama nggak punya agama. Seluruh yang sampean lakukan itu bisa sampean semua lakukan tanpa ada larangan, tanpa ada perintah. Karena sama tidak ada yang mengatur. Banyak orang yang seperti itu. Tapi negara kita punya aturan. Aturannya apa? Setiap warga negara memiliki agama. Dan sila kedua, kemanusiaan. Karena kita adalah negara yang punya banyak pulau dan negara yang beragam, kita harus punya rasa kemanusiaan. Ini menjadi pondasi dari sebuah Pancasila. Selanjutnya, setelah akar, di atas akar ada apa? Batang. Batang dalam pohon Pancasila itu diibaratkan menjadi sila ketiga. Sila ketiga bunyinya apa? Nah, di sila ketiga ini, oke. Sorry. Di sila ketiga ini persatuan yang menopang semuanya. Ketika kita bersatu, semua akan bersatu, semua akan bisa berjalan dengan baik. Gitu kan? Ketika sama nyapu satu kelas, nyapu sendiri sama nyapu satu regu piket, penaan mana? Satu regu piket. Jadi persatuan itu bisa menopang semuanya agar pekerjaan bisa cepat selesai. Hanya hidup itu harus bersatu. Pada anggota selanjutnya, anggota pohon selanjutnya, di atas batang ada apa? Ini namanya apa? Dahan, ranting, dahan. Ini yang batang, terus dahan atau ranting. Di dahan atau ranting ini terdapat sila keempat, yaitu berbunyi nah, musyawarah sebagai jalan keluar bersama. Ketika kita mau bermusyawarah, saling menukar pendapat, tahu ini menurut A gimana, menurut kelompok sini bagaimana, lalu kita jadikan satu pendapat itu, maka kita akan mendapatkan sebuah jalan keluar atau solusi. Tuh, yang terakhir di bagian buah. Di bagian buah ada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu berperan sebagai buah. Keadilan dan hasil akhir dari kebaikan. Sebuah keadilan itu adalah buah dari ini semua. Adanya dahan, adanya pohon, adanya akar. Ini akan menghasilkan pohon yang besar, pohon yang rindang, lalu ada buahnya.
Nah, buah itu adalah sebagai sila kelima, yaitu keadilan sebagai hasil dari sebuah kebaikan. Pohon ini, apakah mereka saling berhubungan satu sama lain? Apakah akar berhubungan sama pohon? Ataukah mereka akar sendiri, batang sendiri, dahan sendiri? Tidak kan? Sebuah pohon pasti memiliki akar, batang, dahan, daun, buah, dan yang lain-lain. Dan itu berhubungan. Sama seperti sila Pancasila juga begitu. Sila pertama sama sila kedua sila kedua dan sila seterusnya juga Oke. Misalkan nih, sebuah contoh penerapan sila Pancasila. Aska suka menabung. Aska suka menabung. Tabungan itu pada suatu hari penuh. Dia menggunakannya untuk membantu saudaranya yang terkena bencana banjir. Di situ ada hubungan antara satu sila dan sila yang lain. Apa? Ada yang tahu? Aska suka menabung, tabungannya penuh, dia pakai untuk membantu saudaranya yang terkena bencana banjir. Itu sila keberapa sama sila keberapa yang berhubungan? Angkat tangan dulu. Mbak Rara? 5 dan 2. Yang 5 yang mana Mbak Rara? Menabung. Yang 2 yang menolong. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini ada pohon Pancasila yang masih kosong. Lalu akan diapakan? Tada akan membagikan sticky note ini ke masing-masing regu kelompok. Apa ya tugasnya? Satu kelompok mendapatkan satu warna. Satu kelompok mendapatkan satu warna. Pegang dulu. Mas, untuk satu kelompoknya. Satu kelompok mendapatkan satu warna. Sudah? Bawa semua ya? Ini untuk apa? Sampean berdiskusi dengan teman-temannya. Setiap lembarnya sama siapkan, sama kasih nama sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sila 5. Dan perbuatan kebaikan yang sesuai dengan sila-sila tersebut apa sampean tulis. Paham? Sampai situ? Lalu nanti saya minta sampean maju ke depan untuk menempelkan ini sesuai tempatnya. Misalkan ini nih, misalkan Ustazah mau menuliskan contoh sila ke 1 misalkan, berbuat jujur. Ditulis berbuat jujur. Udah kan? Nanti kalau sudah semua, teman tempelkan sini. Nanti maju satu-satu. Gitu. Bisa? Oke, boleh dikerjakan sekarang? Ada pertanyaan? Satu kelompok. Ya, jadi 1. Bikin 5. Yuk, berdiskusi satu kelompok. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Baik, oke. Semuanya bisa ya? Jadi sama yang tulis, apa perbuatan baik yang sesuai dengan sila pertama, kedua, dan ketiga. Nanti kita akan tempelkan sesuai dengan pohon Pancasila yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, bisa Mbak? Bisa, oke. Udah siap berarti maju? Oke, waktunya tinggal 5 menit. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sekarang
adalah waktu presentasi. Silakan pilih satu temanmu untuk nanti maju ke depan mempresentasikan hasil kerja sampean. Ini yang ngerjain semuanya kan? Enggak satu tok toh? Oke. Sudah siap? Cepat. Oh iya. Enggak apa-apa. Ini apa? Kita kelima. Oke, semuanya sudah. Berarti sekarang kita waktunya adalah presentasi. Sudah menyiapkan perwakilan kelompoknya ya? Kita mulai dulu. Bismillah. 1, 2. Kelompok hijau. Sudah siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok hijau akan mempresentasikan hasil dari kerjasama kelompok kita. Sama apa Mas? Hasil kerjanya. Hijau. Beribadah sesuai agama. Sila kedua menolong korban banjir. Sila ketiga kerjasama dalam kegiatan kerja bakti. Sila keempat rapat guru. Sila kelima bermain dengan sportif. Wah. Kelompok pink. Silakan kelompok pink. Kita siap. Mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok pink akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Jadi yang pertama adalah sila ke-1. Menghargai teman yang sedang beribadah. Sila kedua menjenguk teman yang sedang sakit. Sila ketiga tidak membeda-bedakan teman. Sila keempat berdiskusi dalam kerja kelompok. Sila kelima kita menjadi kelas. Sekian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke. Tepuk salut dulu untuk kita semua. Tepuk salut. Salut. Oke, selanjutnya kita sudah tahu kan tadi pohon Pancasila itu berhubungan satu sama lain. Baiklah, tadi kita sudah mengetahui tentang hubungan antara sila-sila dalam Pancasila melalui pohon apa tadi? Pohon Pancasila. Sekarang sudah punya sebuah game Open the Box Super Smart SDI Darul Falah. Di sini nanti sampean akan memilih kotak mana. Itu kan ada 9 kotak di situ ya. 9 kotak itu nanti Saman sama teman-temannya Saman pilih. Belum. Sama teman-temannya Saman pilih kotak yang mana. Di dalam kotak itu tadi akan ada apa? Pertanyaan itu kalau jawabannya sempurna Ustazah kasih nilai 10. Kalau jawabannya kurang sempurna Ustazah kasih nilai di bawah 10. Bisa 5, bisa 3, bisa 2, bisa 7. Kalau sempurna 10, kalau kurang sempurna 10. Atau kalau pas nggak bisa jawab, berarti nilainya 0. Misalkan sebuah kelompok itu nggak bisa jawab, terus kelompok lain bisa, boleh Saman jawab. Tapi setelah kelompok itu sudah menyatakan kalau dia pas, nggak bisa. Angkat tangan dulu. Paham? Di kelas kita bingung sebagai wali kelas, sebagai ketua kelas, teman-temannya itu bertengkar karena masalah tiket. Kita pengen marah tapi ingat 1 dan 4, betul. Selanjutnya kelompok kuning. Dengan Tuhan tercermin dalam silakan. Pertama, salah teman-teman. Benar. Saya Indonesia. Aku tidak pas. Ilham. Semuanya ayo maju dulu.
Oke. Dah. Sini. Sini. Nah, dah hadapnya ke teman-temannya dong. Nah, ini adalah pemenang kita berhak mendapatkan sebuah hadiah dari saya. Hadiahnya ini. Umroh. Bacakan. Sertifikat itu tuh kupon. Winner of Super Smart dari Dolfala kelas 6 mendapatkan voucher jajan di kantin senilai 15.000 untuk berempat. Ya. Ini berlaku sampai tanggal 30 Agustus. Jadi hari apa? 28, 29, 30. Berarti hari Sabtu terakhir. Selamat. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Sudah. Boleh duduk. Oke, sudah semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai. Alhamdulillah hari ini pelajaran kita sudah selesai. Mulai dari apa saja tadi? Kita mengenal apa saja tadi? Melihat video. Belajar tentang apa? Melihat video. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Terus lalu kita melihat pohon Pancasila itu belajar tentang hubungan Pancasila dari sila 1 dan sila yang lain. Jadi perbuatan baik itu berhubungan atau tidak? Jadi perbuatan baik itu saling berhubungan. Hari ini Ustazah kasih PR untuk dikerjakan di rumah ya. Ini dibagikan. Besok kalian harus mengumpulkan ini. Ya. Satu anak satu. Nih, silakan. Bil. Oke. Belum, maaf. Sudah ya? Sudah? Boleh kalian beres-beres dulu sebelum kita pulang? Boleh diberes-bereskan dulu. Besok, hari PKN apa lagi? Sabtu. Ini nanti boleh ditukarkan deh, Bu Yuyun. Bisa sama Bu Yuyun sama naik jajan. Busam. Ya Busam ya, ini gak boleh hilang loh. Kalau hilang boleh sama nanti gak bisa dapat vouchernya. Oke, silakan beres-beres dulu sebelum kita pulang. Ayo, 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah selesai, mas ini belum, ada belum? Baru mau jajan di mana? Itu bawa itu ke kantinnya. Sudah? Busam atau Bu Yuyun? Sudah. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Gantian Mbak Zara. Gantian. Tadi Mbak gantian. Yo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Tetap semangat dan sampai jumpa lagi di hari besok. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh pulang.